langkah dalam pembuatan batik eco-print. Yang pertama, kain 2 meter dicuci. Bisa pakai deterjen, dimasukkan ke air, dikucek-kucek ya, dikucek-kucek. Setelah dikucek, tahap berikutnya adalah dibilas sampai bersih. Jemurlah kain yang sudah dicuci dengan deterjen tadi. Seperti ini, jemur di tempat yang teduh. Kan air 3 liter, 3 sendok makan tawas. Dimasukkan ke dalam ember yang sudah terisi air 3 liter tersebut. Diaduk hingga rata. Sampai larut semuanya. Sampai larut semuanya, sampai warnanya agak sedikit keruh. Seperti itu. Kemudian tambahkan lagi soda as dengan ukuran 3 sendok teh. Ini harusnya menggunakan kayu ya? Iya, mengaduknya menggunakan kayu, jangan memakai tangan karena ada soda asnya. Karena tidak ada kayu, bisa diaduk menggunakan botol. Diaduk sampai rata, warnanya menjadi seperti ini. Setelah cukup kering, ambil kain yang sudah dijemur tadi dan masukkan ke dalam larutan scouring yang isinya tadi adalah air 3 liter, kemudian soda as dan tawas. Masukkan, diaduk, pastikan semua kain tercelup di dalam larutan scouring sampai semuanya tercelup sempurna. Dan ini nanti didiamkan berapa lama ini Pak Arif? Semalaman. Iya, didiamkan semalaman. Berarti besok pagi kita ambil. Besok pagi kita bilas untuk diproses ke tahap berikutnya. Jadi kain yang kemarin direndam dalam scouring ini diperas. Proses perendamannya selama 1 malam. Setelah semalam direndam, diperas sampai apuh ya. Proses pembilasan kain dari scouring. Jadi yang semalam udah direndam sama scouring, paginya diperas dan dibilas dengan air bersih sampai bersih. Nah setelah itu nanti diangin-anginkan atau dijemur di tempat yang teduh. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya. Setelah kain dari scouring yang dibilas tadi sudah agak kering, sudah dianginkan, proses berikutnya adalah dimasukkan ke larutan morden. Dan untuk morden masukkan 3 liter air. Masukkan 300 tawas, 300 gram tawas. Sambil diaduk, tambahkan tunjung 30 gram. Ini tunjungnya ya, ini 30 gram masukkan. Lalu tambahkan soda kue. Soda kue 100 gram. Dan terakhir cuka 50 ml atau 8 sendok makan. Awas mampu. Aduk. Berikutnya dimasukkan kain yang sudah agak kering tadi dalam larutan morden. Oke, diaduk-aduk sampai betul-betul tercelup semua bagian kainnya dengan merata. Didiamkan selama 2 jam. Pada tahap ini kain yang sudah direndam selama 2 jam tadi diperas. Setelah diperas, kainnya dibilas. Nah, setelah kain kering, masukkan kain tersebut ke dalam larutan air kapur yang jernih. Bagaimana cara membuat larutan air kapur yang jernih? Mencampur kapur 1 sendok kapur yang dituangkan ke dalam ember air dengan jumlah airnya 4 liter. 4 liter air ditambah dengan 1 sendok kapur, dilarutkan. Jadi larutan air kapur tadi kita biarkan sampai
ada larutan atas yang jernih, diaduk dan diendapkan sampai benar-benar mengendap dan benar-benar mengendap dan bening. Air yang bening ini nanti dipakai untuk merendam kain dari tahap mordan. ya. Ini adalah proses pembuatan kain blanket. Jadi awalnya kain yang kering tadi, kain dimasukkan ke dalam ember atau wadah. Ini dicuci terlebih dahulu, dikasih deterjen biasa aja. Diperas dan dibilas sampai bersih. Setelah dikucek, kainnya dibilas sampai bersih sehingga sabun yang menempel itu hilang. Itu pembuatan kain blanket. Rebus Air berapa liter? ditambah dengan bubuk secang. Bubuk secangnya dimasukkan ke dalam air, direbus sampai mendidih. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah airnya mendidih, masukkan kain yang sudah dibilas tadi ke dalam rebusan air secang. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan. Semua kainnya masuk dalam rebusan serbuk secang. Dicampurkan hingga warnanya merata. Kalau sudah selesai, matikan kompornya, kemudian didiamkan sekitar 5 sampai 10 menit. Warnanya merata. Kain yang sudah direbus dengan serbuk secang tadi didiamkan sekitar 15 menit, kemudian diperas seperti ini sampai apuh. Tahap berikutnya adalah tahap pengikonan. Jadi ambillah plastik musa yang seukuran dengan panjang dan lebar kain utama, taruh di bagian bawah, kemudian di atasnya taruhlah kain utama. Kain utama adalah kain yang sudah dimordan tadi. Setelah itu taruhlah daun-daun yang sudah dipersiapkan di atas kain utama. Ketika kain utama sudah diberi daun, kemudian taruhlah kain blanket yang sudah dikasih warna dengan secang tadi di atas kain utama. Oke. Samping. Setelah itu taruhlah plastik di atas kain blanket yang sudah ada. Lagi. Mas, Taruhlah pipa. gulung serapet Ya. kuat. Jadi ini digulung pakai Baruan. selang. Gulungnya yang kenceng, yang padat, yang kenceng. Bareng. Tahap berikutnya adalah pengukusan batik selama 2 jam. Setelah itu ambillah hasilnya dari kukusan dan biarkan 4-5 hari, dan tahap terakhir adalah fiksasi.